Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusikan lagi terkait dengan pertanyaan interview yang mungkin ditanyakan oleh HR maupun oleh user. Nah, di sini aku pengen bahas pertanyaan yang berkaitan dengan ini. Bagaimana caramu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu singkat, dalam waktu cepat gitu? Atau gimana caramu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat? Apa strategimu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat gitu? Nah, pertanyaan ini balik lagi ya teman-teman, mungkin ditanyakan sama HR, mungkin ditanyakan sama user, tapi ini akan lebih cenderung ke user gitu. Pertanyaan HR sama user tuh bisa mirip, bisa ada yang sama, tapi ada yang beda gitu. Pertanyaan yang sama user tuh lebih susah ditebak, ada banyak sekali. Di sini aku pengen ngasih gambaran gitu ya atau alternatif jawaban kalau misalkan teman-teman nanti ditanya itu. Gimana caramu, strategimu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat gitu. Oke. Kebanyakan dari yang udah pernah aku tanya ke teman-teman yang pernah menghadapi pertanyaan ini gitu ya, yang terlintas pertama kali menyelesaikan pekerjaan dengan cepat yang kebayang adalah multitasking, ya nggak? Pasti teman-teman di sini ada yang membayangkan terkait dengan multitasking. Jadi kalau namanya mengerjakan cepat ya multitasking gitu. Apa itu multitasking? Ya sambil ngerjain ini kita ngerjain ini. Boleh nggak kalau jawaban kita mengarah ke sana? Boleh. Silahkan kalau misalkan teman-teman ya gitu bisa menjawab ke arah sana, boleh nggak? Boleh gitu. Jadi sambil mengerjakan ini gitu kan, sambil mengerjakan ini. Tapi ingat teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen mengarahkan jawaban ke melakukan kerjaan secara multitasking gitu ya, teman-teman harus belajar dulu apa kelebihan dan kekurangan multitasking. Memang benar kalau kita mendengarkan pertanyaannya langsung gitu ya, multitasking adalah solusi yang baik gitu. Karena dengan multitasking pekerjaan akan bisa selesai dengan waktu yang cepat. Tapi ada kekurangannya juga teman-teman. Silahkan browsing dulu gitu. Apa sih kekurangan multitasking? Ya tadi kurang fokus sehingga kualitas masing-masing pekerjaan itu tidak akan sebaik kalau teman-teman itu fokus. Yang kedua, biasanya itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan yang biasanya suka muncul adalah pengorbanan yang berkaitan dengan kesehatan badan gitu. Multitasking, ngepres diri sendiri, nggak terukur mungkin gitu ya. Akhirnya nanti bebannya adalah ke diri sendiri. Hari ini mampu multitasking banyak, besok izin nggak masuk gitu misalkan. Jadi ada beberapa kekurangan dan kelebihan kalau misalkan teman-teman jauh ke multitasking. Nah, saranku adalah boleh nggak kalau misalkan ditanya apa strategimu, apa rencanamu untuk mengerjakan pekerjaan dalam waktu cepat, boleh menjawab multitasking, tapi multitasking itu ya jangan dijadikan jawaban yang pertama atau yang utama. Oke, jawaban yang utama adalah apa tadi? Coba lihat dulu kemampuan diri. Jadi ngelihat diri sendiri dulu. Dalam arti begini, teman-teman boleh menyampaikan, saya memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait dengan bidang ini, maka saya akan berhubungan dengan pekerjaan yang seperti ini. Nah, pada saat saya gitu ya, dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat gitu, di sana saya harus mampu mendefinisikan definisi cepat itu seperti apa. Saya harus memperoleh informasi terkait dengan cepat itu kapan, kemudian targetnya berapa banyak, dan yang mengerjakan itu apakah hanya saya sendiri atau memang ini memang pekerjaan tim yang tadi. Memang di sini sangat memerlukan kerjasama tim yang solid dan kompak dan mau mendengarkan. Nah, pada saat saya diberikan pertanyaan ini atau diberikan kesempatan untuk atau ada challenge, saya harus gitu ya, misalkan ya, membuat strategi gimana cara ini bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Saya akan memastikan bahwa masing-masing tindakan yang saya lakukan gitu ya, pekerjaan teknis yang saya lakukan itu efektif gitu. Cara efektif gimana? Pada saat saya masih baru di sana gitu ya, sebelum momen mengerjakan sesuatu dengan cepat ini muncul gitu ya, saya akan belajar dulu dari teman-teman gitu. Saya akan belajar dari teman-teman tim-tim saya gitu. Biasanya kalau gimana sih? Biasanya kalau dalam 1 bulan gitu, load beban tertingginya tuh di kapan sih momennya? Oh, ada load akhir bulan, oh ada load akhir tahun, oh load akhir semester, ada load awal bulan seperti itu. Nah, gimana? Success story-nya gimana kalau bisa mengerjakan itu dengan cepat gitu. Nah, saya coba tuh, saya pelajari yang biasa saya lakukan, saya duplikat, yang saya belum tahu saya akan nanya gitu. Nah, cara mengerjakan sesuatu dengan cepat, balik lagi tadi gitu. Saya harus tahu cakupannya siapa dulu gitu ya. Bagaimana saya akan berinteraksi sehingga saya bekerja bisa dengan efektif gitu. Saya akan memastikan pekerjaan saya gitu ya baik dulu. Setelah itu pembagian tugasnya dengan teman-teman baik, dan kalau saya nggak tahu saya akan nanya
Tapi pada saat itu masih kurang gitu, pada saat itu masih kurang gitu, karena memang harus banyak gitu ya, baru teman-teman keluarin kata multitasking itu gitu. Ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan karena outputnya gitu ya, baru akan menjadi input di proses selanjutnya. Kita mengerjakan secara seri. Tapi ada hal yang sambil kita melakukan ini, saya akan melakukan ini. Nah, saya paham bahwa misalkan gitu ya, multitasking itu ada positif dan negatifnya, misalkan seperti itu. Jadi misalkan mungkin pengawasan khusus itu jadi kurang gitu, karena kan multitasking, sehingga gitu ya, karena saya tahu ini tim saya solid dan kompak gitu ya, kita akan saling mengingatkan gitu. Pada saat teman saya harus multitasking, saya kalau misalkan kelihatan oh ini harus begini, saya akan support gitu. Saya tidak masalah harus mensupport teman yang memang itu bukan job desk saya, tapi ini untuk demi gitu ya, pengerjakan suatu pekerjaan secara cepat gitu ya, kerjasama yang kompak dan solid, komunikasi yang kompak dan solid itu memang harus harus dilakukan seperti itu. Jadi tadi gitu, berfokuslah pada efektivitas pekerjaan, tahu cakupannya gitu ya teman-teman. Kemudian tahu bagi tugasnya, memastikan pekerjaan dulu sudah baik dan benar, tidak masalah kalau misalkan support teman yang lain gitu ya. Dan yang selanjutnya boleh pakai alternatif jawaban yang multitasking. Di sini aku cuma pengen ngasih gambaran aja teman-teman. Jadi pada saat ada pertanyaan gimana caramu, strategimu untuk mengerjakan sesuatu secara cepat gitu, jangan langsung tembak multitasking teman-teman gitu. Ini saranku aja ya teman-teman, karena kalau langsung multitasking tadi gitu resikonya banyak banget gitu. Tiba-tiba multitasking nggak ngukur dulu, nggak lihat batas teman-teman ke depan, kanan kiri atas bawah gimana, langsung hajar sendiri. Padahal itu bisa didelegasikan atau pembagian tugasnya bisa ke teman-teman yang lain juga, masing-masing tidak saling tumpang tindih, tahu mana yang harus dilakukan, mana yang pertama, mana yang selanjutnya, mana yang terakhir gitu ya, mana yang dikerjakan secara seri, mana yang secara paralel gitu. Nah, kalau ini nggak diukur dulu, semua dihajar sendiri, nanti tadi ya, bebannya biasanya bisa kayak kualitasnya berkurang gitu ya, atau malah teman-teman bisa jadi jatuh sakit gitu. Dan itu yang daripada sekarang mampu kerjain banyak terus besok izin gitu kan, itu bukan bukan solusi yang menarik gitu ya. Saya sebagai user gitu ya bukan seperti itu gitu, sehingga sangat disarankan gitu ya, eh, dari aku sendiri gitu, bahwa multitasking boleh tapi itu bukan jawaban pertama. Yang pertama adalah tadi ya, pahami dulu resourcesnya, kemudian efektivitas bekerja, kemudian komunikasi dan kerjasama yang kompak solid dan mau saling mendengarkan, baru nanti kalau masih kurang multitasking gitu. Multitasking masih kurang, overtime itu. Saya tidak akan ragu untuk overtime karena saya terbiasa untuk mengerjakan sesuatu sampai selesai, bukan karena sudah waktunya, tapi karena memang sudah selesai gitu. Itu urutan jawabannya seperti itu teman-teman. Nah, semoga ini bisa jadi gambaran ya teman-teman kalau misalkan menjawab pertanyaan ini, khususnya kalau bertemu dengan user. Oke, ingat teman-teman, teman-teman itu adalah aset. Jadi kita senang teman-teman bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat, tapi jangan lupa juga kita akan sedih kalau aset kita sakit gara-gara tadi tidak mengukur ini gitu, karena teman-teman itu adalah aset perusahaan. Oke. Oke, selamat mencoba, silahkan disusun jawabannya sesuai dengan gaya komunikasi masing-masing, semoga lancar nanti kalau misalkan memperoleh kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih teman-teman, sukses selalu.